Selamat pagi bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Afiatin Nisa, Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Psikologi Konseling, dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Apia Kristina Nenggolan sebagai moderator dari kelompok 7, dan adapun rekan-rekan saya yaitu Enita Febrianti sebagai presentator ketiga, Hayati Afni Nujulah sebagai presentator terakhir, Melda Angelika Tampu Bolon sebagai presentator kedua, Rahel Cinta Rijen sebagai presentator keempat, dan saya sendiri sebagai presentator pertama. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai komunikasi dalam konseling, yang dimana di dalam komunikasi dalam konseling terdapat poin-poin penting yang akan kami jelaskan. Yang pertama, mengenai pengertian komunikasi dalam konseling, konsep komunikasi dalam konseling, keterampilan dan pola komunikasi dalam konseling, perilaku nonverbal dalam komunikasi konseling, dan juga contoh-contoh perilaku nonverbal dalam konseling. Dan untuk materi yang pertama, mengenai pengertian dan juga konsep dalam komunikasi konseling, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Psikologi komunikasi mempunyai batasan makna yang sangat luas, meliputi segala penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem atau organisme. Kata komunikasi sendiri dipergunakan sebagai proses, sebagai pesan, sebagai pengaruh, atau secara khusus sebagai pesan pasien dalam psikoterapi. Jadi, psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Selanjutnya, mengenai pengertian konsep komunikasi dalam konseling. Para ahli menyebutkan lebih dari 80% alokasi waktu individu dalam satu hari dilakukan dengan berkomunikasi. Artinya, komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar individu yang diperolehnya melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Komunikasi menjembatani informasi dari individu ke individu lain atau kelompok. Komunikasi yang juga dikenal sebagai retorika merupakan ilmu pertama mengenai pernyataan antara manusia yang berkembang di Yunani dan Romawi, kemudian berkembang pada dua arah. Satu arah menuju ke Jerman menjadi Publizistik-Wissenschaft yang disingkat publisistik, dan arah kedua menuju Amerika. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, dapat diartikan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seorang individu kepada individu atau kelompok lain, serikat yang berwujud menjadi communication chains. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai keterampilan dan pola komunikasi dalam konseling akan dilanjutkan oleh teman saya atau rekan saya, Melda Angelika. Untuk Melda, dipersilahkan. Baik, terima kasih Apia. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu keterampilan dan pola komunikasi dalam konseling. Konseling adalah salah satu cara untuk membantu orang lain, tetapi ini merupakan cara khusus yang melibatkan penggunaan keterampilan-keterampilan tertentu untuk tujuan tertentu atau khusus.
Tujuan utama dari keterampilan konseling ini adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Pemakaian keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi 5 tujuan berbeda. Yang pertama ada supportive listening, memberi konseli perasaan dipahami dan diafirmasi. Yang kedua ada mengelola situasi bermasalah. Ketiga problem management. Keempat, mengubah keterampilan buruk konseli yang menciptakan masalah bagi konseli. Dan yang kelima ada mewujudkan perubahan falsafah hidup. Tentunya kelima tujuan keterampilan ini diselenggarakan oleh konselor dengan media komunikasi, baik melalui bahasa verbal dalam wujud penyampaian kalimat atau kata-kata, ataupun melalui isyarat tubuh atau bahasa nonverbal. Kedua jenis keterampilan komunikasi ini mendasari hampir keseluruhan penggunaan keterampilan konseling. Keterampilan konseling sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, keterampilan dasar konseling yang terdiri atas keterampilan penampilan, keterampilan mendengar dasar, dan keterampilan self-attending. Yang kedua ada keterampilan lanjutan, terdiri dari keterampilan pemahaman dan penolakan, keterampilan perilaku, dan keterampilan mengakhiri konseling. Selanjutnya, pola komunikasi. Secara garis besar, komunikasi tersebut melibatkan aspek verbal, vokal, tubuh, sentuhan, dan tindakan dengan penekanan yang spesifik pada masing-masingnya. Yang pertama, komunikasi verbal atau percakapan yang terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh konselor kepada konseli dengan menggunakan kata-kata. Yang kedua, komunikasi vokal konselor dapat menyampaikan tentang apa yang sesungguhnya dirasakan dan seberapa responsif konselor secara emosional memahami perasaan konseli. Yang ketiga, komunikasi tubuh terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh anggota tubuh yaitu ekspresi wajah, tatapan, kontak mata, gestur, postur atau posisi tubuh, kedekatan secara fisik, pakaian, dan cara berdandan. Yang terakhir ada komunikasi sentuhan, yang merupakan upaya mengirim pesan melalui sentuhan fisik. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi sentuhan yaitu bagian tubuh apa yang digunakan oleh konselor untuk menyentuh, bagian tubuh konseli yang disentuh, dan seberapa lembut atau tegas sentuhan tersebut. Terkait dengan jenis keterampilan komunikasi ini, perlu diperhatikan pertimbangan budaya yang dianut oleh masing-masing konseli. Sekian yang saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Melda yang sudah menjelaskan materi mengenai keterampilan dan pola komunikasi dalam konseling, yang dimana di dalamnya terdapat 3 poin, yaitu tujuan, pola komunikasi, dan juga pemakaian keterampilan konseling oleh konselor. Dan untuk materi selanjutnya mengenai perilaku nonverbal dalam komunikasi konseling akan dijelaskan oleh rekan saya, Enita Febrianti. Untuk Enita dipersilahkan. Baik, terima kasih Apia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku nonverbal dalam komunikasi konseling. Perilaku nonverbal adalah perilaku yang dalam berkomunikasi menggunakan pesan-pesan nonverbal atau bahasa tubuh. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap. Secara teoritis, perilaku verbal dan perilaku nonverbal dapat dipisahkan. Namun pada kenyataannya, kedua jenis perilaku ini saling jalin-menjalin, saling melengkapi dalam berperilaku dan berkomunikasi yang kita lakukan sehari-hari. Dalam relasi konselor ke klien, terjadi perilaku verbal atau bahasa lisan yang di dalamnya terlibat pula perilaku nonverbal, seperti gerakan isyarat, gerak tubuh, air muka, getaran suara, cara duduk, dan sebagainya.
Bahasa lisan atau verbal mungkin saja bertentangan dengan perilaku nonverbal, dan mungkin pula perilaku nonverbal mendukung atau menekankan bahasa lisan. Perilaku nonverbal tidak muncul secara acak, akan tetapi berada di setiap elemen helping relationship. Artinya, klien terus saja menghadirkan perilaku tersebut bersamaan dengan lisannya. Sebab setiap saat klien mungkin saja secara tidak disadari menekankan atau menentang bahasa lisannya dengan perilaku nonverbal. Dari pernyataan-pernyataan di atas, maka pengertian dari perilaku nonverbal adalah mencakup segala ungkapan yang tak disadari klien dalam bentuk gerak isyarat, gerak tubuh, air muka, nada atau getaran suara, dan tarikan nafas. Suatu ilmu yang mempelajari bahasa tubuh atau body language diberi nama kinesiks, yaitu ilmu yang didasari atas pola-pola perilaku yang berhubungan dengan gerak tubuh termasuk gerak jari-jari, gerak bibir, dan mata. Sekian yang saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rahel. Kepada Rahel dipersilahkan. Baik, terima kasih Enita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal ini dapat dikelompokkan menjadi 8. Yang pertama ada ekspresi wajah, yang kedua gaze, yang ketiga kontak mata, yang keempat gestur, yang kelima postur, yang keenam kedekatan fisik, yang ketujuh pakaian, yang kedelapan cara berdandan. Yang pertama ekspresi wajah. Pesan tubuh sendiri dapat disampaikan lewat ekspresi wajah. Hanya melalui ekspresi wajah konselor dapat menunjukkan bahwa dirinya bersikap empati atau siap sedia membantu klien, ataupun bisa juga dengan ekspresi wajah klien. Konselor dapat melihat apakah ia sedang bahagia, sedih, marah, takjub, ataupun perasaan yang lainnya. Yang kedua, gaze. Gaze adalah cara memandang orang lain di daerah wajahnya. Hal tersebut merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan ketertarikan pada orang lain. Gaze dapat dilakukan oleh konselor saat klien sedang berbicara maupun sebaliknya. Yang ketiga, kontak mata. Kontak mata merupakan cara yang lebih langsung dilakukan daripada gaze. Kontak mata dapat menunjukkan ekspresi kemarahan, ketertarikan, atau yang lainnya. Yang keempat, gestur. Gestur adalah gerakan fisik yang dapat membingkai atau mengilustrasikan kata-kata yang datang sebelum, selama, atau sesudah berbicara. Yang kelima, postur. Postur tubuh secara tidak disadari dapat mengirimkan pesan kepada lawan bicara melalui sebuah persepsi. Yang keenam, kedekatan fisik. Dalam berkomunikasi, terdapat derajat fisik yang dapat mengukur seberapa dekatkah seseorang dengan orang lain. Untuk hubungan konselor dan klien yang bisa jadi mereka baru bertemu satu sama lain, derajat kedekatannya yang kecil dapat membuat satu sama lain merasa kurang nyaman. Yang ketujuh, pakaian. Pakaian dapat menunjukkan pesan-pesan berupa apa yang ia kerjakan dan berkaitan dengan posisi sosial dan profesi seseorang. Konselor juga perlu menunjukkan pakaian yang sesuai dengan klien. Yang kedelapan, cara berdandan. Cara berdandan dapat menunjukkan bagaimana seseorang merawat dirinya, bersih atau tidak, rapih atau berantakan. Dan rambut juga dapat menunjukkan karakter seseorang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi nonverbal. Menurut Ekman, terdapat 5 fungsi nonverbal, yaitu yang pertama, menekankan isi dari pesan lisan. Yang kedua, menjelaskan isi dari pesan lisan. Yang ketiga, menguji suatu kebisuan verbal. Yang keempat, menyediakan informasi yang berhubungan dengan pesan lisan. Yang kelima, menambah informasi baru bukan dalam pesan lisan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afni. Kepada Afni dipersilahkan. Baik, terima kasih Rahel. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh perilaku nonverbal. Contoh perilaku nonverbal ada 2 kelompok. Yang pertama, tidak efektif.
dan kedua efektif. Yang pertama, tidak efektif. Perilaku yang kurang baik dan dapat membuat tujuan konseling tidak tercapai. Contohnya, 1. Membuang pandangan atau melengah. 2. Duduk menjauh dari klien. 3. Cemberut. 4. Merapatkan mulut. 5. Nada suara tidak menyenangkan. 6. Gerak-gerik isyarat yang mengacaukan. Dan kedua, efektif. Perilaku konselor yang membantu dan mampu menyampaikan informasi secara lengkap, singkat, dan mudah diterima. Contohnya, 1. Nada suara disesuaikan dengan klien, sedang atau tenang. 2. Memelihara kontak mata yang baik. 3. Sesekali menggunakan kepala. 4. Wajah yang bersemangat. 5. Ucapan yang tidak terlalu cepat atau lambat. 6. Air muka ramah dan senyum. Dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator, dipersilakan. Baik, terima kasih Hayati Afni yang sudah menjelaskan materi mengenai contoh perilaku nonverbal konseling, yang dimana di dalamnya terdapat perilaku nonverbal baik secara efektif maupun tidak efektif. Dan itulah tadi teman-teman beberapa pembahasan dari kelompok kami mengenai komunikasi dalam konseling. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan di dalam kolom komentar. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.